Oke teman-teman, kita akan buat vlog dadaan dan vlog singkat aja ya, supaya pas ini momen yang sebetulnya jarang juga. Dan kebetulan ini saya sedang berada di proyek di Denpasar. Jadi ini adalah salah satu tahapan untuk planting batu alam yang ukuran gede-gede teman-teman. Jadi nanti kita akan tunjukin batunya. Itu ada yang 1,2 meter, ada yang 1 meter, paling kecil itu 80 cm. Panjangnya ya, belum nanti tingginya, tebelnya dan segala macam. Dan ini sudah tidak mungkin dilakukan dengan tenaga manusia teman-teman. Jadi kita pakai crane. Crane-nya ini tadi di info yang kapasitas 25 ton. Dan bentangan panjangnya belalainya itu bisa sampai 28, sehingga bisa menggapai area yang paling sulit di area ini adalah tuh kotak yang ada tiang lurus itu adalah air terjun utama yang menjadi salah satu titik terpenting di aviari ini selain kolam dan sungainya, yang nanti itu kita akan prioritaskan untuk kita buat pasangan batu besarnya di sana dulu. Nah, memang di sebelum-sebelumnya juga kita belum pernah buat, dan kebetulan ini adalah salah satu proyek yang menggunakan batunya customer oke dengan yang besar-besar gitu. Jadi sekali lagi, kadang kalau di proyek yang lain batunya nggak besar atau apa, kita itu benar-benar mengikuti, menyesuaikan apa yang customer akhirnya inginkan. Sebetulnya contoh yang di Cengkareng juga udah saya sarankan untuk sebesar ini, tapi beliau dan istrinya nggak mau ya, akhirnya kita kasih batunya yang dominan itu medium dan small seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut untuk prosesnya, kita nanti akan lihat dulu video-video keseruan dari mulai batunya loading, batunya diangkat crane, kemudian juga teman-teman ini nanti akan, tim Blaze ini akan menata, dan dengan arahan saya dan Santo nanti juga kita akan membereskan yang area terjun dulu, yang pasti seru sekali. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi gambaran betapa memang ini adalah salah satu tingkat kesulitan yang paling sulit dalam kita menyeting sebuah kolam natural ya. Itu kayaknya ketinggian toh Mas, jadi tidak usah setinggi itu naik, cuman mungkin panjangnya tetap atau pendek dulu. Nah ini teman-teman ya, jadi kita koordinasi dengan operator crane. Tadi crane-nya udah kita tunjukin juga. Ini yang kapasitas 25 ton, belalainya ini sampai 28 meter nih tuh, sampai atas sekali. Dan ini batu termasuk bukan yang paling besar teman-teman. Ini tadi yang hanya sekitar berat mungkin sekitar 2 ton ya. Nah ini aja udah sangat berat sekali. Kita akan coba lebih dekat. Jadi teman-teman, kenapa saya juga nggak berani nyuting terlalu dekat, karena ini safety juga. Amit-amit kalau talinya safety-nya lepas atau amit-amit jatuh, ini cukup mengerikan sekali teman-teman. Oh, sticknya kurang masuk, mobilnya harus geser ke kiri. Nah ini teman-teman ya, sambil kita koordinasi dengan operator ya, karena mengingat memang ini sangat sulit sekali medannya, konturnya ini juga naik-naik. Ini teman-teman bisa lihat kalau di posisi saya. Nah, titik yang mau kita kejar dulu tuh yang paling ujung ini teman-teman. Nih, air terjun yang ini nih, sama kolam lagun yang di sekitarnya, karena ini akan jadi salah satu estetik yang paling utama. Sampai nanti pasangan batunya sampai pilar paling atas ini. Dan itu batu gede-gede semua. Sketnya nanti juga akan kita kasih ya. Kebetulan customer yang ini sangat percaya sekali dengan Blaze, artinya kita nggak perlu desain, nggak perlu gambar, semuanya beliau percayakan ke kita. Nah ini sedangkan tim yang lain sedang membereskan aliran sungai. Sungai kali ini juga cukup lebar, ada yang 2,5 meter, ada yang 2 meter ya, ada yang 1,5. Nah ini kita juga lagi proses finishing untuk konstruksinya di kolamnya. Jadi teman-teman bisa melihat salah satu tingkat kesulitan adalah akses untuk memasukkan batu yang besar ini teman-teman. Padahal ini udah pakai crane yang jangkauan belalainya ini 28 meter. Ini namanya batu sungai yang ukurannya large, ini 1 meter lebih, ini kayaknya 1,20 meter lebih. Ini perbandingan teman-teman, kalau ini masuk batu medium. Jadi kalau ini diangkat 3 orang, mungkin mentok-mentoknya 4 orang masih bisa. Tapi kalau ini teman-teman, ini kita pernah coba di daerah Cengkareng itu teman-teman, kalau ingat yang di belakang yang naturalnya juga besar itu sampai 10 orang nggak gerak sama sekali. Jadi memang harus benar-benar pakai alat crane ini teman-teman.
Ini perbandingannya dengan manusia kalau teman-teman mau lihat ya. Jadi kadang di video memang kelihatannya kecil, tapi kalau ada perbandingannya seperti ini dan yang di video sebelum yang pas ada mobil kecil, ada kepala truk kecil bersebelahan mirip dengan batunya, itu teman-teman bisa ngelihat betapa perbandingan size-nya batu alam aslinya segini, teman-teman. Nah, ini salah satu yang terbesar ini sampai hampir 1,5 meter ini panjangnya. Ini juga udah sangat tidak mungkin sekali untuk diangkat dengan tenaga manusia. Nah, kita akan setting supaya air terjunnya jadi keren jos, seperti tebing pegunungan yang menjulang, yang nanti akan airnya jatuh random, kemudian ditampung dengan kolam lagun. Nah, ini pengaitnya ya teman-teman ya. Dan ini talinya juga tali baja yang kayaknya ukurannya 16 mili, kayaknya cukup tebel ya, sangat aman sekali. Tadi saya nanya itu bisa ngangkat beban sampai maksimal 8 ton. Kalau batu ini tadi diestimasi oleh operatornya, satu batu ini rata-rata 2 ton, 2 ton lebih, mungkin yang paling besar ini bisa sampai 3 ton. Tapi intinya sangat berat sekali. Sudah tidak mungkin untuk angkat dengan tenaga manusia. Oke ya teman-teman, nah mohon maaf teman-teman, ini setelah ini saya break dulu karena ini kebetulan karena mendadak aja. Sebetulnya rencananya vlognya itu kalau udah batu-batunya terpasang semua, saat proses selanjutnya batu medium kecil baru kita vlogin bersama dengan tim Blast. Tapi ya ini kalau saya lihat mumpung momennya juga pas dan saya pas di Denpasar juga, ya mohon maaf dengan kamera amatir saya merangkap sebagai kameramen, sebagai pembicara, dan nanti saya juga harus mengarahkan batunya mau dipasang di install sebelah mana. Nah, karena setelah ini saya harus benar-benar konsen dengan tim dan anak-anak untuk memilih batunya ditaruh di mananya. Kita stop dulu ya, nanti mungkin kalau udah mulai ada beberapa yang terpasang kita lanjut, dan semoga edukasi dan sharing ini bisa bermanfaat dan menghibur. Oke, kita break dulu sebentar. Ini apa sih stiker-stiker ini tujuannya? Jadi kemarin sehari sebelum ini saya bersama tim ini sudah mereka-reka atau mengeker lah istilahnya. Jadi batu ini nanti posisinya di atas sebelah mana, batu ini nanti posisinya di waterfallnya yang titik tinggi atau rendah, di kanan atau kiri, kemudian mau di sisi mananya. Itu makanya kita udah tandain seperti ini supaya nanti waktu keren datang seperti ini kita nggak bingung teman-teman. Tuh, jadi ini salah satu tip mungkin buat teman-teman atau pekerja seni. Kita udah kode ya, kodenya ini kurang lebih bacanya begini: batu waterfall samping kiri left, bagian bawah panahnya bawah, seperti itu. Jadi kita udah atur seperti ini sehingga nanti harapannya crane ini sewanya itu per hitungan per berapa jam ya, saya lupa, 6 jam atau berapa ya teman-teman, dan harganya cukup mahal ya. Kemarin yang 25 ton ini 8,5 juta per 6 jamnya. Jadi selesai nggak selesai 6 jam itu kita bayar sekian. Kalau mau lanjut ya hitungan jamnya berlanjut, supaya juga untuk mengefisiensi waktu teman-teman. Karena kalau misalkan kerennya aja misalkan kita mundur sehari, ya kita udah buang uang 8,5 juta. Ini baru kerennya ya, belum yang lain-lainnya teman-teman. Dan ini yang kapasitas 25 ton. Nah inilah semoga apa yang tadi saya udah sampaikan, sharingkan, mungkin buat gambaran teman-teman mungkin yang suka tema-tema natural, aviary, landscape, air terjun, sungai yang dengan batu-batu besar. Inilah salah satu tantangan. Saya nggak pernah kesulitan, tapi saya menganggap sebagai tantangan, karena buat kami para pekerja seni ini kita sangat excited sekali dan sangat tertantang sekali kalau diberi kesempatan untuk menyeting yang dengan batu besar-besar ini, dan kita pasti akan do the best. Artinya supaya teman-teman ada gambaran tidak segampang yang
teman-teman pikirkan, atau kebanyakan orang yang pikirkan. Nanti pasti ada yang komen, wah batunya murah, wah ini kemahalan apa. Makanya hari ini saya dan kedepannya tidak pernah mau bahas budget atau tidak pernah mau bahas nominal, percuma juga. Karena ya memang terus terang saya juga dapat masukan terakhir-terakhir dari beberapa customer Blast yang akhirnya kontak dan deal dengan Blast itu, bahkan mereka nggak pernah nanyain budget gitu loh. Mereka minta dihitungin setelah kita kasih RAB, oke, nggak ada masalah. Jadi memang biasanya mohon maaf sekali yang komen-komen mahal-mahal, mendang-mending itu ya memang netizen yang julid aja, yang memang mereka punya asumsi dan menurut mereka adalah mereka paling maha benar. Jadi makanya apapun yang kita sampaikan juga bilang harga atau apa nanti dibilang kemahalan dan lain segala macam. Makanya saya nggak mau bahas itu lagi ya. Kita fokus ke tahapan proses setting batu besarnya, dan kita fokus ke hasil karya atau hasil seni yang nanti kita akan bikin di sini. Mungkin ini juga masih berantakan banget ya teman-teman ya, tapi harapan saya nih kalau batu besar udah terpasang teman-teman ya, kemungkinan sih sekitar 2 mingguan lagi lah ini udah mulai tertata kelihatan. Karena nanti tadi saya udah diskusi, selain hari ini kita ke air terjun nih ya, fokus ya teman-teman ya nih. Nah ini prioritas utama kita di sini nih. Nanti kita juga akan setting planting batunya ini agak menurun ke kanan kiri, yang dinding kanan kiri itu supaya senada dan seirama. Oke, saya break dulu. Nanti kita akan lanjut lagi, karena saya juga benar-benar nggak bisa kalau harus berkreasi, nata, ngatur, tapi sambil berbicara seperti ini. Apalagi ini sambil ngameramen sendiri ya. Jadi mohon harap dimaklumin, mungkin kali hasil vlognya nggak maksimal, tapi harapan saya mumpung ini momennya pas dan kita belum pernah buatin tema planting batu alam dengan sebesar ini, ya kita ini buatin supaya untuk dokumentasi juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, yang saya jalan ini nanti ada seperti jalan setapaknya, kita buat tadi taburan koral. Nanti kanan kirinya ini juga kita kasih batu-batuan besar beberapa, tapi nggak banyak ya, hanya untuk ibaratnya pemanis. Kemudian dikombinasi dengan batu medium. Nah yang besar-besarnya itu semua tadi teman-teman, mengapa di setiap vlog pun baik yang project kolam natural kecil maupun besar, mungkin teman-teman yang sudah sering nonton akan ingat bahwa saya selalu akan beresin bagian tersulitnya dulu, yaitu area air terjun. Karena area air terjun ini nanti akan menjadi faktor paling penting, kemudian kita setting ke bawahnya, istilahnya kelanjutannya, baik dari mulai kolam lagun, sungai, melebar ke kiri dan melebar ke kanannya, ini semua itu sangat bergantung sekali dengan air terjunnya. Jadi intinya kita selesaikan yang paling sulitnya dulu teman-teman ya. Nah sekali lagi semua tadi yang saya mungkin sharing atau mungkin saya juga sampaikan ini memang dari tips
yang memang kita pengalaman dan yang kita lakukan ya, tapi mungkin saya juga percaya di luaran sana atau mungkin teman-teman pekerja seni lain terutama yang di bidang natural sangat banyak sekali ya, teman-teman bisa banyak belajar referensi yang lain selain glass, mungkin punya teknik pemasangan yang berbeda, tapi intinya apapun itu mungkin teknik bisa berbeda, mungkin skill bisa berbeda, feeling bisa berbeda, kita semua punya goal yang sama ya, kita pengen karya kita menjadi yang terbaik, artinya ya kita yang melakukan yang terbaik, do the best, sehingga customer ataupun owner yang nantinya udah panggil kita jauh-jauh dari Semarang itu sangat puas dan sangat happy sekali dengan hasilnya. Ya mungkin cukup itu dulu ya teman-teman, karena ini kalau saya vlog semua tadi satu batu aja prosesnya panjang. Kalau saya vlog semua sampai tadi saya hitung sekitar ada 18 batu yang ukuran segitu. Mungkin kayaknya sore pun ini belum tentu selesai. Nanti mungkin vlog selanjutnya kita sudah akan liatin air terjun yang terpasang seperti apa, dan mungkin nanti saat mungkin sudah mulai agak kebentuk, saya juga akan ambil video sedikit untuk teman-teman bisa lihat di sinematik di belakang ya. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman ya, mohon maaf banyak kekurangan mungkin di vlog hari ini karena saya juga spontan dan ini menggunakan handphone amatir yang merangkap kameramen, merangkap pembicara, merangkap untuk estetika dan untuk menata batunya bersama dengan tim. Jadi mungkin kalau saya mungkin ada kata-kata yang agak belepotan atau mungkin nggak tertata dengan maksimal ya, mohon dimengerti. Sekali lagi ini saya tanpa tim blast ya, jadi Noval, Debri, apalagi Norma ini saat ini ada di Semarang semua, hanya saya beserta tim yang ada di Denpasar ya. Terima kasih sekali lagi banyak dukungan, dan jangan lupa tonton terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye bye.